Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan berbicara mengenai Pancasila. Seperti pada pertemuan yang kemarin, minggu yang lalu, saya sudah berbicara kenapa sih Pancasila itu harus atau masih juga diberikan kepada para mahasiswa. Sedangkan Pancasila itu sendiri sudah pernah kalian pelajari ketika di SD, SMP, SMA, bahkan sekarang di perguruan tinggi. Kalian juga akan mempelajari lagi Pancasila. Saya hanya ingin merefresh sebentar saja bahwa model pembelajaran Pancasila yang sekarang menjadi berbeda dengan era-era sebelum reformasi. Model pembelajaran Pancasila yang sekarang tetap mengedepankan mahasiswa adalah generasi yang kritis. Mahasiswa adalah generasi yang lebih mengedepankan unsur penalarannya. Namun satu hal yang harus kalian perhatikan, kalian jangan mencoba mencari solusi, mencari dasar-dasar argumen bagaimana caranya untuk bisa mengubah Pancasila sebagai dasar negara, tetapi yang kalian lakukan adalah bagaimana saudara bisa memberikan penguatan agar Pancasila itu tetap menjadi dasar negara. Itu intinya. Jadi kekritisan kalian ada dalam kerangka membangun argumen supaya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Nah, para mahasiswa, kali ini kita akan coba berbicara lebih jauh tentang Pancasila itu sendiri. Karena itu, silakan kalian perhatikan materi-materi yang ada. Nah, para mahasiswa, saya yakin gambar ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian. Kalian pasti sudah mengenalnya, ya kan? Di situ ada lambang burung Garuda, kemudian ada perisai segi lima, dan disinilah ada rumusan-rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini bukan sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang saya yakin kalian pasti mengenalnya. Sangat disayangkan kalau kemudian kalian tidak mengenal rumusan Pancasila. Dan kita ketahui Pancasila yang baku, Pancasila yang benar, dan Pancasila yang sah adalah Pancasila yang rumusannya ada pada maksud saya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini kalian bisa lihat dasar hukum, landasan yang mewajibkan semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus menyampaikan pendidikan Pancasila. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada. Para mahasiswa yang saya banggakan, perjalanan sejarah bangsa Indonesia di dalam merumuskan, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
bukanlah perjalanan yang enteng, bukanlah perjalanan yang pendek, tetapi melalui perjuangan yang cukup panjang dan lama. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah ada, sudah menempel dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya saja nilai-nilai percaya kepada Tuhan dan toleran. Artinya nenek moyang kita sebenarnya sudah mengajarkan bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia dengan cara mereka masing-masing. Di mana ketika nenek moyang kita, ketika kita masih mengenal pada era animisme, dinamisme, mereka mempercayai kekuatan itu ada di balik pohon-pohon besar, ada di gunung-gunung yang tinggi dan lain-lain, tempat-tempat tertentu yang mereka yakini. Dan kehidupan toleran sekali lagi sudah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita yang menikmati era kemerdekaan ini mestinya berkewajiban untuk bagaimana agar kehidupan yang toleran, kehidupan yang sudah dirintis oleh nenek moyang kita itu tetap bisa berjalan dengan baik. Bukan malah kemudian kita mencoba untuk mengembangkan kehidupan-kehidupan yang intoleran. Demikian juga dengan nilai gotong royong. Masyarakat Indonesia sudah sangat hafal, sudah sangat mengenal dengan yang namanya gotong royong. Pada masyarakat-masyarakat desa dulu dikenal ketika membangun rumah dalam hal-hal tertentu, mereka kenal dengan istilah yang namanya sambatan. Oh iya, tetangga kanan kiri secara sukarela menyumbangkan tenaganya. Ini demikian juga dengan musyawarah. Demikian juga dengan solidaritas dan kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Ini nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, para mahasiswa, coba sekarang kalian perhatikan, kalian amati kehidupan yang ada di sekitar kalian. Setelah Indonesia merdeka, kan 17 Agustus tahun 1945, kemudian mengalami pasang surut di dalam dinamika sejarah ketatanegaraan Indonesia, sampai kemudian kita tahun 1998 mengenal era yang namanya reformasi. Nah, mahasiswa, sebagaimana yang minggu yang lalu saya kemukakan, kalian harus mempunyai satu pemikiran yang PK, mempunyai kemampuan menganalisis. Nah, sekarang coba, ini sebagai tugas kalian yang pertama. Ya kan? Belum ada tugas, iya. Mahasiswa memang harus lebih banyak membaca, dan membaca. Apalagi generasi milenial itu katanya dianggap generasi yang kemampuan membacanya tidak tahan lama. Nah, saya ingin kalian tidak masuk dalam predikat yang seperti itu. Oleh karena itu, silakan kalian coba analisis masyarakat di sekitar kalian. Bagaimana dengan kehidupan ketuhanannya, bagaimana dengan kehidupan keimanannya. Kemudian juga
bagaimana mereka mengembangkan kehidupan toleransi itu. Dan yang kedua, kehidupan gotong royong. Dari dua sisi saja, tidak usah 4 nilai itu kalian cari semua. Silakan kalian cari 2 unsur, 2 nilai saja yang ada dalam kehidupan masyarakat, yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, serta gotong royong. Nah, dengan sendirinya kalian bisa menuliskan hal-hal yang unsurnya positif, tetapi bisa juga kalian menuliskan hal-hal yang unsurnya negatif. Unsur negatif itu misalnya saja kalian akan menyoroti kehidupan yang intoleran, kehidupan yang tidak mencerminkan kerukunan hidup beragama. Nah, bukti bahwa kalian mengikuti pertemuan sesi ini adalah ketika kalian sudah menyerahkan tugas. Tugasnya ada di mana? Tugasnya nanti kalian tuliskan di Google Classroom. Saya akan membuatkan classroom untuk kalian. Jadi kalian nanti bisa menjawab, mengerjakan tugas di situ. Jadi sekali lagi itu bukti kehadiran kalian. Nah, kemudian dalam kondisi yang sekarang ini, setelah kita masuk pada era reformasi, khususnya dalam bidang bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai itu juga sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Ini bisa saja. Sekali lagi, kalian analisis itu, tetapi bukan menjadi tugas. Apalagi di era keterbukaan seperti ini, betapa informasi-informasi itu begitu mudah kita tangkap. Informasi-informasi itu begitu mudah kalian cari. Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua informasi yang diberikan oleh golongan-golongan tertentu itu menjadi informasi yang benar. Karena apa? Kadang-kadang dia mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, inilah yang kadang-kadang menurut saya bisa menyesatkan pola pikir mahasiswa. Apalagi kalau kemudian mahasiswa beranggapan bahwa segala sesuatu yang dia pelajari, segala sesuatu yang dia baca dari internet adalah segala sesuatu yang mengandung tingkat kebenaran yang tinggi. Pemahaman yang seperti itu tidak tepat. Siapapun boleh, siapapun bisa mengisi di internet. Kalian pun mungkin ada di antara kalian yang punya blog, ya kan? Kalian mau nulis apa saja di situ benar. Maksud saya boleh, bukan benar, boleh, bisa saja. Dan kemudian orang juga bisa mengaksesnya. Kemudian nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro, kausa materialistis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat
terancamnya kelangsungan negara. Jadi Notonagoro itu membedakan, mengelompokkan nilai-nilai itu menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Kalian bisa baca buku Filsafat Pancasila yang ditulis oleh Notonagoro. Ini untuk pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai yang dikembangkan oleh Notonagoro. Kemudian para mahasiswa, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak perlu kita pungkiri, sekarang ini nilai-nilai Pancasila terjadi penggerusan. Karena apa? Ya karena seperti yang tadi saya katakan, banyak orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Apakah kepentingan individu, apakah kepentingan kelompoknya. Berdasarkan kepentingan-kepentingan itu, mereka menggunakan dasar keilmuannya untuk mencapai kepentingan itu. Ya, akibatnya nilai-nilai Pancasila yang sebagaimana tadi saya katakan merupakan warisan dari leluhur kita, dari waktu ke waktu bisa hilang. Apalagi kalau kemudian mahasiswa juga ikut-ikutan menggerus nilai-nilai Pancasila itu. Sederhana saja. Misalnya saja para mahasiswa sudah tidak mempunyai rasa cinta terhadap produksi dalam negeri misalnya. Mahasiswa kemudian mempunyai pemikiran yang luar negeri itu serba baik, serba berkualitas. Kalau kondisi itu ada pada diri mahasiswa, ya akhirnya produk dalam negeri akan hancur. Kalau produk dalam negeri hancur, kemudian menyalahkan pemerintah, menyalahkan penguasa, dan lain sebagainya. Ini. Mestinya kita harus mempunyai satu pemikiran nasionalis. Termasuk di dalamnya, kita harus paham, dari awal negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang beraneka warna. Banyak perbedaan yang ada di dalamnya. Berbeda dari suku, berbeda dari sisi bahasa daerahnya, berbeda dari sisi agamanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kondisi bangsa Indonesia yang majemuk ini harus kita pahami sebagai kekayaan budaya. Bukan justru sebaliknya dijadikan sebagai alat, sebagai dasar untuk memecah belah. Oleh karena itu, kelompok golongan mahasiswa ini dituntut peran aktifnya. Mahasiswa harus lebih mengedepankan penalarannya. Sehingga mahasiswa kemudian mempunyai satu keyakinan, oh iya ya, kalau kita hidup, kalau kita kemudian mau menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, konsekuen, maka kita akan mempunyai jaminan hidup yang tentram. Jaminan hidup yang menyenangkan. Tidak akan terjadi pergulakan dan lain sebagainya.
terjadi pergolakan, terjadi intrik, ya karena ada kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, sekali lagi, jangan meninggalkan Pancasila. Permasalahan apa sih yang ada di Indonesia? Banyak. Masalah kesadaran perpajakan. Kalian bisa saja membaca searching di dunia maya. Berapa persen wajib pajak yang sudah menyelesaikan kewajiban bayar pajaknya. Kalian juga bisa melihat diri kalian sendiri. Apakah sepeda motor yang kalian naiki, apakah mobil yang dimiliki oleh keluarga kalian sudah bayar pajak? Nah, ini harus kita lihat pada diri kita sendiri. Bahkan sebagai upaya agar masyarakat itu mempunyai tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi, pemerintah kadang-kadang kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Misalnya dalam hal, dalam pajak kendaraan bermotor misalnya saja. Ada pemutihan, biaya balik nama, dan lain sebagainya. Ini karena apa? Peran pajak bagi pembangunan itu sedemikian besarnya. Nah, kadang-kadang kemudian orang punya pemikiran yang negatif. Wah, semuanya dipajaki, rumah dipajaki, ya toh. Kemudian ada PBB dipajaki, wah semuanya kena pajak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, masalah korupsi. Tidak perlu kita pungkiri, masalah korupsi masih menjadi peristiwa yang luar biasa. Saya yakin beberapa hari yang lalu kalian mengikuti berita baik di media cetak maupun media elektronik, bahkan mungkin di grup-grup WA kalian ada pimpinan lembaga tinggi negara yang tertangkap tangan. Operasi tangkap tangan KPK. Dan itu tidak hanya sekali, tetapi peristiwa itu sering sekali kita lihat. Berapa kerugian negara yang dialami karena korupsi ini. Nilai uang yang dikorupsi mestinya bisa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi uang rakyat kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kelompoknya, dan lain sebagainya. Ini masalah korupsi. Dan kita sudah punya lembaga yang namanya KPK. Ya kita harus dukung KPK supaya KPK ini menjadi semakin kuat. Ini masalah korupsi. Banyak hal. Banyak pejabat negara yang terlibat korupsi. Tidak hanya pemerintah daerah. Tidak hanya di provinsi, kabupaten pun ada. Silakan kalian cari berapa persen gubernur yang ada di Indonesia ini yang terlibat korupsi. Berapa bupati yang terlibat korupsi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah lingkungan. Para mahasiswa Indonesia itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Hutan di Indonesia masih cukup lebat. Tetapi sangat kita sayangkan
masih sering terjadi pembalaan liar, pembukaan hutan-hutan. Bahkan mungkin di sekitar kalian, kalau kalian berasal dari daerah-daerah tertentu, yang semula masih banyak dijumpai ruang-ruang hijau, hutan-hutan misalnya dengan aneka satwa penghuninya, dengan tercukupinya makanan di sekitarnya. Sekarang yang terjadi penghuni hutan, satwa-satwa liar itu kemudian menyerbu perkebunan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kan juga begitu kan, terjadi kontroversial karena lahan pertanian masyarakat diserbu oleh kera-kera liar. Dalam kondisi yang seperti ini, ya jangan hanya sekedar menyalahkan binatangnya. Karena apa? Habitat mereka rusak. Siapa yang merusak? Manusia. Ini masalah lingkungan yang juga menjadi permasalahan tersendiri. Kemudian yang keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Para mahasiswa yang saya banggakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar. Dengan jumlah pulau besar dan kecil, lebih kurang 13.667 pulau. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu jumlah yang besar. Kalau masing-masing pulau punya satu perbedaan dengan pulau yang lain, bukankah di Indonesia ini lebih banyak perbedaan jika dibandingkan dengan persamaannya? Kalau kita tidak menyadari seperti itu, maka bangsa Indonesia, negara Indonesia bisa hancur. Mungkin kalian pernah mendengar, saya yakin tidak hanya mungkin, tetapi saya yakin kalian pernah mendengar negara yang namanya Uni Soviet. Bagaimana negara itu sekarang? Negara yang pernah dijuluki sebagai negara adikuasa bersama-sama dengan Amerika. Kondisinya sekarang bagaimana? Kita dengan sendirinya tidak ingin seperti Uni Soviet. Caranya apa? Caranya kita tidak mudah dipecah belah. Karena apa? Sekali lagi negara kepulauan memang sangat mungkin terjadi upaya pemisahan kekuasaan dari pemerintah pusat. Sampai sekarang saja masih ada daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ini harus kita pahami. Ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kita tidak bisa tinggal diam. Artinya apa? Kita waspada sebagai mahasiswa, jangan mudah dipecah belah. Kita jangan mudah dicerai-beraikan hanya oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi ketika tahun 1998
bangsa Indonesia memasuki era yang namanya era reformasi. Seolah-olah kemudian semuanya menjadi bebas, semuanya menjadi tidak terkendali. Itu pemikiran yang tidak tepat. Itu pemikiran yang salah. Kita harus tetap berada dalam koridor sebagai negara hukum. Era reformasi kita akui sampai sekarang memang belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan oleh kelompok-kelompok reformis itu. Ada hal-hal yang mengubah, ada hal-hal yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya dalam wacana publik, dalam pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi viral di media sosial. Nah, kalau kalian menghadapi, melihat permasalahan-permasalahan seperti itu, bukan mahasiswa kemudian ikut-ikutan menyebarluaskan informasi-informasi yang menyesatkan itu. Tetapi mahasiswa dengan kemampuan intelektualnya harus bisa menetralisir. Mahasiswa harus bisa mendudukkan proporsi yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, masalah dekadensi moral. Para mahasiswa yang saya banggakan, katanya oleh sekelompok orang disinyalir generasi muda sekarang ini sudah mulai kehilangan nilai-nilai yang semestinya dijunjung tinggi. Generasi kita sekarang ini sudah mulai kehilangan nilai kesopanannya, nilai kesusilaannya, bahkan semakin berani melanggar nilai hukum dan nilai agama. Dengan sendirinya generasi muda tidak cukup mengatakan, wah itu pernyataan yang salah, itu pernyataan yang tidak tepat. Tidak cukup hanya mengatakan seperti itu. Tetapi bagaimana mahasiswa melakukan aktivitas, perlu bukti. Tidak hanya sekedar pandai berwacana, bukti real ini yang dibutuhkan. Masalah yang berikutnya adalah masalah narkoba. Sangat menyakitkan ketika ada orang yang mengatakan negara Indonesia adalah surga bagi peredaran narkoba dunia. Banyak analisis yang dikemukakan. Ada yang mengatakan, ya karena hukuman yang diberikan pada bandar-bandar narkoba itu terlalu ringan. Sehingga tidak bisa membuat efek jera. Bahkan ada kemudian yang mengatakan, bagaimana bandar narkoba dalam penjara pun masih bisa mengendalikan jaringan narkobanya. Ini masalah narkoba, ya kan? Kalau masalah ini juga menjadi bagian dari masalah mahasiswa, ini kondisi sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu,
mahasiswa sekali lagi juga harus bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berbau narkoba. Karena memang narkoba di Indonesia ini ya sebagai dampak negatif dari letak geografis. Karena apa? Letak geografis Indonesia yang pada posisi silang itu menjadi pertemuan, mudah terjadi kontak antar negara. Apalagi Indonesia yang sekali lagi yang berupa kepulauan, kekuatan negara tidak mampu atau belum mampu menjaga seluruh wilayah lautnya, sehingga melalui yang orang katakan jalur-jalur tikus itu narkoba masih tetap bisa masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Para mahasiswa, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, jelas ditegaskan Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Artinya artinya segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Namun masih ada penegakan hukum ini yang dirasa belum memenuhi unsur keadilan. Nah, ini tidak perlu kita pungkiri, tidak perlu kita tutupi, tetapi kita harus menuju ke sana. Kapan sampainya? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedelapan, masalah terorisme. Teror. Membuat suasana tidak nyaman. Membuat suasana ketakutan. Dan masalah terorisme ini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Kelompok-kelompok teroris itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Sebab kadang-kadang teroris-teroris ini berkedok aliran-aliran tertentu. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Masih bermunculan ya kan teroris-teroris yang memang sengaja mengganggu keamanan negara. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, dengan melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dengan sendirinya mahasiswa perlu berpikir dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan sudah barang tentu hal-hal yang positif saya yakin masih lebih banyak
dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kalian kemudian semakin mengembangkan hal-hal yang bersifat positif itu dan semakin mengurangi hal-hal yang bersifat negatif. Yang negatif dikurangi, yang positif ditambah. Sehingga pada saatnya nanti kalian mempunyai rasa bangga yang luar biasa. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Bangga karena kalian menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini dengan sendirinya harapan kita semua. Dan kita tidak cukup mengatakan saya siap untuk menjadi mahasiswa yang bangga, tetapi buktikanlah itu. Oke, para mahasiswa, untuk materi kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Sekali lagi, bukti bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan ini adalah apabila kalian sudah mengerjakan tugas. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat saya untuk kalian.